Dipersembahkan oleh Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia atau MP3EI merupakan bagian integral dalam sistem perencanaan pembangunan nasional dan tentunya sangat mengandalkan peta investasi. Lantas bagaimana sebenarnya peluang investasi daerah di Indonesia saat ini dan bagaimana rencana pemerintah untuk dapat mencapai target-target dalam pembangunan yang dilakukan? Pemirsa, Prime Interview kembali hadir menjumpai Anda bersama saya Milen Skarsari dan akan membahas peluang investasi daerah fokus pada koridor ekonomi. Saat ini telah hadir di studio Gubernur Sumatera Selatan Bapak Alex Nurdin dan Deputi Bidang Kerjasama Penanaman Modal BKPM Bapak Ahmad Kurniadi. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam. Baik, untuk membuka perbincangan kita, ini kan kita berbicara peluang investasi daerah fokus pada koridor ekonomi dan dalam implementasi MP3EI kita saat ini, kalau kita berbicara koridor ekonomi, Pak Ahmad, menurut Anda apa saja yang kemudian masuk ke dalam koridor ekonomi ini? Baik, barangkali tadi ingin kami luruskan bahwa MP3EI ini bukan pengganti, tapi melengkapi master plan dari jangka panjang maupun jangka menengah nasional. Dimaksudkan atau digagas semata-mata untuk kepedulian akan kegiatan sesuatu yang bukan as usual, tapi sesuatu yang harus ekstra, ekstra keras, ekstra tidak seperti biasanya. Di dalam koridor ekonomi ada 6 koridor ekonomi, yaitu koridor Sumatera yang didasarkan kepada pusat energi nasional, perkebunan, dan juga sentra pangan. Baik. Kemudian koridor Jawa untuk pusat produksi dan juga penopang produksi pangan. Koridor Kalimantan berbasis kepada pusat sentra energi di sana, hasil perkebunan, pertanian, dan gas. Kemudian Sulawesi dimaksudkan menjadi pusat energi, hasil tambang, perkebunan, pertanian, dan juga pangan. Baik. Nusa Tenggara dan Bali dan Nusa Tenggara itu dimaksudkan untuk pusat atau sentra pariwisata, juga pangan dan energi. Maluku dan Papua untuk energi, untuk perkebunan pangan dan juga pariwisata. Jadi memang sudah terbagi-bagi semuanya ya koridor ekonomi kita. Nah kalau begitu kan kita berbicara ini peluang investasi. Nah bagaimana menurut Anda peluang investasi saat ini di Indonesia? Terus terang peluang investasi di Indonesia sangat besar dan sangat potensi. Apa yang tidak dimiliki oleh banyak negara di kita punya semua. Iklim di Indonesia dari bulan Januari sampai Desember tidak ada perubahan. Jadi memungkinkan untuk tidak terganggunya proses produksi, proses industri, proses usaha, apapun di sini. Jadi kalau kita bicara peluang, ada begitu besar peluang yang harusnya masuk untuk investasi di Indonesia ya? Iya. Baik, nah ini kalau kemudian saya mau ke Pak Alex nih. Pak Alex, ini kan kalau kita berbicara di Sumatera Selatan baru selesai SEA Games kita dan berlangsung dengan sukses. Tapi kemudian sebentar lagi akan ada gelar potensi investasi daerah yang dilaksanakan di Sumatera Selatan, juga Seminar Nasional Indonesia. Nah ini bagaimana menurut Anda, mengapa kemudian perlu melakukan 2 acara besar ini lagi? Ya, gelar potensi daerah, jadi tadi seperti disampaikan oleh Pak Ahmad, bahwa potensi luar biasa besarnya, kesempatan dan peluang itu juga luar biasa besarnya. Masalahnya sekarang adalah apakah daerah siap untuk potensi itu bisa menjadi satu yang bisa diimplementasikan. Oleh karena itu gelar potensi daerah memperkenalkan potensi-potensi dari 33 provinsi di seluruh Indonesia. Ya? Jadi dia akan memamerkan atau menjelaskan potensi yang ada sesuai dengan 6 koridor seperti tadi disampaikan dalam MP3EI. Nah, kami di daerah sebenarnya sangat siap untuk itu, khusus kalau saya bicara khusus Sumatera Selatan sendiri yang telah menyelenggarakan SEA Games sebagai sasaran antara untuk menjual Sumatera Selatan ke dunia internasional untuk menarik investasi asing masuk ke Sumatera Selatan, sudah sangat siap. Dan juga selaku sekarang kebetulan saya menjabat sebagai ketua Forum Gubernur Sumatera, jadi koridor 1 Sumatera yang titik
beratnya adalah perkebunan, pertanian, dan sumber energi nasional, itu bisa menjelaskan kepada dunia usaha apa yang ada potensi di Sumatera sebagai koridor pertama di MP3EI. Nah, jadi kalau itu kan tadi kan gelar potensi investasi daerah ya, tapi kalau kemudian seminar nasional Indonesia ini apa yang dibahas di dalamnya, Pak? Barangkali seminar ini sangat penting. Jadi banyak masalah, sudah ada MP3EI, tapi masih ada kendala-kendala baik itu yang terdapat di daerah maupun juga kendala terhadap hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Nah, kita bicarakan di seminar itu, selain juga menjual potensi, tentunya bagaimana mengatasi masalah ini secara real di lapangan sehingga bisa diimplementasikan. Baik, nah kalau Pak Ahmad sendiri melihat dengan digelarnya gelar potensi investasi daerah dan juga seminar nasional Indonesia ini, bagaimana menurut Anda ini dapat mendukung peluang investasi di Indonesia? Baik, terima kasih. Seperti tadi disampaikan oleh Pak Gubernur, bahwa di dalam kegiatan gelar potensi investasi daerah ini tercakup tiga kegiatan. Baik. Kegiatan utama adalah menggelar potensi, melakukan pameran mengenai potensi-potensi yang dimiliki oleh setiap daerah. Jadi daerah sudah diajak, diikut sertakan mengenai betapa pentingnya daerahnya dibangun, dikerjasamakan dengan para pelaku usaha. Jadi kalau sebelumnya hanya pusat yang melakukan promosi, sekarang tidak. Bahwa daerah dengan lebih mengetahui tentang kondisi daerahnya, diharapkan bisa lebih menjual, kemudian lebih mempromosikan tentang sektor-sektor apa yang menjadi tuntutan mendesak di daerahnya. Itu yang pertama. Kedua, ada seminar investasi yang diharapkan juga pembicaranya baik dari pihak pemerintah, dari dunia usaha, dan juga dari pakar promosi, supaya nyambung apa yang kemudian dimaksudkan oleh pemerintah daerah itu. Yang terakhir ada kegiatan temu usaha. Yeah. Temu usaha biasanya yang dikenal dengan one-on-one meeting, itu antara pengusaha nasional atau lokal bertemu dengan investor atau calon investor dari berbagai negara yang berminat atau melirik mempertimbangkan apakah kegiatan investasi di sektor tertentu itu menarik atau terjamin dan seterusnya. Sehingga forum kegiatan yang disebut dengan gelar potensi itu mencakup 3 kegiatan yang sebetulnya sangat tepat untuk dilakukan dalam kondisi sekarang. Baik, tentunya kalau kita berbicara gelar potensi investasi daerah, pasti ada beberapa potensi yang begitu diunggulkan dari masing-masing daerah. Tapi kita harus break sejenak dan kita akan lanjutkan setelah commercial break. Pemirsa, Prime Interview akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Dipersembahkan oleh